Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romerisa dengan NIM D021030 kelas B 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum machine learning dengan memvisualisasikan data berdasarkan laporan praktikum yang saya sudah buat. Jadi di sini sudah ada laporan praktikum dan saya akan menjelaskan tahapan dari laporan tersebut. Nah, pertama-tama saya itu mengambil data dari portal Jakarta. Di sini adalah portal dari Jakarta, data jakarta.go.id. Saya mengambil data bulan COVID tahun 2021 dan posyandu. Kemudian di sini ada latar belakang. Jadi saya ambil dari suatu jurnal. Seiring pertumbuhan data yang semakin hari semakin bertambah, maka akan mengakibatkan penumpukan data yang terbuang secara percuma jika pemilik data tidak dapat melakukan pengolahan dengan benar. Nah, di sini tujuannya itu untuk membaca data secara dengan mudah. Dan tujuan di sini yaitu membuat data lebih mudah untuk dipahami, mengungkapkan perbandingan perbedaan, dan setelah visualisasi data nanti diharapkan dapat mengungkapkan perbandingan dan perbedaan, karena di visualisasi data itu sudah tergambar dengan jelas perbedaan dari setiap bar chart dari variabel-variabelnya. Nah, kemudian ada tujuan lain itu bahan evaluasi untuk pemantauan kinerja sebuah proyek semacamnya. Jadi di sini karena ini data 19, jadi ini buat sebuah proyek, tapi di bagian kesehatan. Jadi untuk evaluasi ke depannya bagaimana peningkatan dari COVID-19 itu sendiri, dan untuk maksimalkan lagi untuk mengoptimalisasi kinerja dari bagian kesehatan. Kemudian di sini dijelaskan juga bagian penjualan pustaka, di mana dalam penjualan pustaka ini saya memaparkan penjelasan dari apa saja yang saya pakai. Ada file CSV, ada Jupyter, ada Python, ada NumPy, ada Pandas, dan Matplotlib, ada Seaborn. Saya masuk dalam bahan, ada laptop, kemudian bahan itu menggunakan software dari Jupyter, kemudian ada Python dan teman-temannya itu library dari sendiri, kemudian datanya sendiri dari data yang dalam format CSV. Kemudian saya mengambil data COVID untuk menjadi bahan praktikum saya. Jadi di sini ada juga prosedur kerja. Jadi nanti prosedur kerja ini yang akan saya lakukan sehingga mendapatkan hasil dari visualisasi data. Di sini ada bab selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Ada import NumPy dan Pandas. Tahap pertama adalah mengimport library NumPy dan Pandas ke dalam lingkungan Python. NumPy digunakan untuk operasi matematika dan array multidimensi, sementara Pandas digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Jadi contohnya ada di laporan ini. Kemudian ada yang kedua, membaca data CSV dengan library Pandas. Di sini kita menggunakan Pandas untuk membaca data dari file CSV ke dalam suatu data frame yang akan digunakan untuk analisis selanjutnya. Jadi di sini sudah terdapat library Pandas, kemudian dia membaca dengan syntax red dan nama data CSV itu sendiri, yaitu data bulanan COVID tahun 2021.
Kemudian masuk di tahap ketiga, yaitu data cleaning untuk mengatasi missing value pada data. Jadi di sini kita mengatasi missing value, tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi nilai-nilai yang hilang atau missing dalam dataset. Hal ini penting karena missing value dapat mempengaruhi hasil analisis. Jadi ketika ada data yang bernilai selain dari 0, maka dia akan dimasukkan ke dalam nilai 0 dengan menggunakan VILNA. Ini VILNA, sehingga semua datanya itu menjadi 0. Kemudian yang kelima itu mengecek missing value lagi, supaya kita bisa memastikan bahwa semua missing value terdeteksi dan data sudah bersih. Jadi sudah muncul di sini bahwa data sudah bersih ya. Kemudian yang keenam itu data info untuk melihat tipe data variabel. Jika data tipe data float maka akan diubah menjadi integer. Jadi jika terdapat data float di sini di bagian tipe datanya, maka diubah menjadi integer. Kemudian jika data sudah siap, maka bisa diolah di sini. Maka data siap diolah ya, menggunakan data .csv, kemudian berjumlah dengan format CSV lagi. Di sini kita melakukan visualisasi data. Yang pertama itu import package matplotlib dan seaborn. Kemudian masukkan sintaks dengan matplotlib, di mana figur untuk memberikan ukuran size pada gambar. Di sini ada figurnya ini. Kemudian plot subplot untuk menjadikan tampilan gambar visualisasi ini. Kemudian membuat total pada data menggunakan SNS bar plot. X merupakan variabel pertama. Sini di mana X ini nama variabel pertama saya itu yaitu nama kecamatan, kemudian Y yang merupakan variabel kedua dengan nama jumlah. Kemudian data ini digrupkan ke dalam dengan menggunakan data nama kecamatan. Dengan di sini juga saya memberikan rotasi dengan sintaks plt.xtijks dan memberikan warna juga dengan kode warna spectral. Di sini diatur. Dan dari hasil ini muncullah hasil visualisasi dalam bentuk bar chart sini. Dengan hasil dari visualisasi tersebut ada di sini ada kesimpulannya. Jadi pertama, terdapat peningkatan kasus yang cukup signifikan selama beberapa kecamatan pertama pandemi, tetapi kemudian terjadi penurunan perlahan seiring dengan penerapan langkah-langkah pengendalian. Kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi adalah Tanjung Priok, sedangkan kecamatan dengan kasus terendah adalah Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan. Di sini kita dapat melihat apakah benar data yang paling tinggi adalah Tanjung Priok. Ini ya. Jadi di sini dari visualisasi data kita melihat bar chartnya yang paling tertinggi ada di Tanjung Priok dan yang terendah itu ada di sini di Kepulauan Seribu Selatan dan Kepulauan Seribu Utara. Jadi di sini saya mengambil data berdasarkan kecamatannya seperti itu. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.